Pendeta syarat kontroversi Saifuddin Ibrahim telah ditetapkan Bareskrim Polri sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini usai dilakukan penyidikan, gelar perkara dan adanya bukti permulaan yang cukup. Saifuddin diduga telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan sara, pencemaran nama baik, penistaan agama, hingga pemberitaan bohong. Ditetapkan sebagai tersangka, Saifuddin belum ditahan karena diduga masih berada di luar negeri. Sering dengar nama ayah Anda di media sosial karena pernyataannya dianggap kontroversial oleh banyak orang. Ketika mendengar itu gimana sih respon keluarga? Pertama kita sebenarnya paling utama itu yang sering kita lupa untuk keluarga ya, itu mau mengucapkan minta maaf besar-besarnya untuk masyarakat Indonesia, karena ternyata memang ucapan Abi ini adalah ucapan yang benar-benar sangat berpotensi untuk menyakiti, melukai, dan itu terkhususnya umat Islam gitu. Bahkan untuk keberagaman itu juga sangat berbahaya seperti itu. Itu pertama dari keluarga, dan untuk kepada pribadi Abi yang pindah agama tentu kita sedih ya, kita terluka, karena saya sebagai anaknya kandung dan beliau itu semasa muslimnya adalah kebetulan ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Artinya ini memang nggak bisa dibohongi, lukanya terdapat di kita masing-masing. Tiga saudara ini terluka ketika Abi berpindah agama, tetapi secara hukum Indonesia itu hak beliau. Nah akhirnya kita pun ya dewasa juga menyikapi itu, karena Abi masuknya 2006, artinya kan bukan hal yang baru tuh, artinya sudah cukup lama Abi sudah memutuskan untuk pindah. Artinya kedewasaan yang kemudian kita ambil adalah oke, ini urusan Abi, tetapi ingat menjadi tidak urusan Abi lagi ketika mencampuri agama yang kemudian bukan kamarnya Abi lagi seperti itu. Keluarga sempat mengatakan seperti itu? Iya betul. Apa respon dari Pak Saifuddin waktu itu? Kalau misalnya keluarga ini, kalau misalnya boleh dikhususkan, itu berarti kita bertiga ya, karena qadarullah Umi waktu itu sudah meninggal tahun 2013, artinya kita Abi seperti itu. Respon ya jauh dulu kita sempat ingat banget kalau kita itu pernah menunjukkan ketidaksetujuan terhadap Abi seperti itu. Kalau ngomong udah nggak bisa, ya udah Abi kan menggunakan medianya itu YouTube, ya udah anak-anaknya juga ikut kita berbalas untuk menyampaikan bahwasanya apa yang Abi sampaikan itu tidak benar, dan segera menyudahi penyampaian bentuk penistaan seperti itu. Kan saya pikir di Indonesia itu jelas ada fasilitas, yaitu adalah diskusi perbandingan agama, itu difasilitasi dan dilindungi ya, tetapi bukan di tempat yang sembarangan seperti itu, ada forumnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya penistaan agama, inilah yang kemudian bisa kita lihat, dia nggak ada forum, dia tidak ada yang melindungi, dan dia dengan seenaknya sendiri menyebutkan hal seperti itu. Nah, ketika merespon ketidaksetujuan ya, apa yang disampaikan? Kalau yang beliau sampaikan jelas pertama memang beliau tidak suka dengan cara kita untuk merespon beliau dengan membalas video seperti itu. Tetapi ternyata memang akhirnya kenapa kita membalas ke video, karena itu yang dilakukan oleh Abi gitu. Sampai ada di satu titik untuk di tahun 2021 kita udah stop tuh, nggak berbahas video lagi gitu, karena kebetulan saya dinasihati oleh ustaz saya. Beliau sudah almarhum, beliau dulu mantan Katolik kemudian masuk Islam, nama beliau Ustaz Insan Mokoginta seperti itu. Beliau mengajarkan bahwasanya ya kedepanin adab daripada ilmu gitu, simpan ilmumu kepada bapak yang dulu mengajari kamu berbicara seperti itu. Ya akhirnya kita udah nggak buat video. Terus yang paling segar diingatanku itu adalah ya kita berkunjung ke rumahnya Abi untuk sekian lama udah nggak pernah main. Langsung kita pergi ke Tangerang, kemudian buat podcast seperti itu. Iya, dengan harapan ya itu tadi depanin akhlak dulu, adab dulu deh sama orang tua seperti itu. Iya, di sosial yang kemudian disampaikan oleh Pak Saifuddin ini kan ada permintaan untuk misalnya menghapus 300 ayat Al-Quran. Nah, sempat nggak sih nanya ada apa? Beliau pindah ke agama itu kan berarti kalau misalnya menyimpulkan hal tersebut itu, kalau saya ngambilnya dari testimoni dia atau kesaksian ya, kalau misalnya disebut di agama Kristen, beliau selalu bersaksi di depan para jemaatnya, karena kita juga dulu ke gereja terus ya, memperhatikan apa yang Abi sampaikan. Jadi ya beliau sangat berkeyakinan agama Islam itu agama yang intoleran, agama yang
mengajarkan kebengisan seperti itu. Ini mohon maaf, memang saya menyampaikan apa adanya ya. Ya saya Pemikiran dari betul, ayah Anda ya? pemikiran dari Abi seperti itu gitu. Jadi setelah mohon maaf masuk Kristen itu berubah 180 derajat untuk kemudian mohon maaf saya nggak bisa pakai kata yang lebih halus lagi, membabi buta, menghina agama Islam seperti Nah, itu. apa sih yang kemudian ketika itu ada di benak Pak Saifuddin yang memutuskan untuk keluar atau pindah Iya, agama? pindah agama. Ini haknya masing-masing, betul. Tetapi kalau misalnya di pikiran Abi itu, ya itu tadi, selalu berpikir bahwasanya Islam itu tidak layak sebagai agama yang dipeluk seperti itu, dan meyakini bahwasanya Yesus itu adalah sebagai juru selamatnya. Oke, pemikiran itu sudah dimiliki sejak kapan sih? Tepatnya Yesus? tahun 2006 itu adalah momen di mana Abi berpindah agama seperti itu. Dan saya melihat ketika dia keluar pindah agama, circle-nya udah berbeda tuh. Circle Abi yang saya sangat ingat itu ketika beliau bergumul dengan rekan-rekan yang dahulu nggak pernah saya lihat. Dulu kan teman-temannya muslim semua, kemudian berkumpul sama orang-orang non muslim seperti itu. Ya Abi selalu mengatakan kepada kita bertiga ini toleransi. Well, kita setuju seperti itu, sampai akhirnya benar-benar ketika berkumpul kemudian Abi pindah agama. Oke, kalau kita boleh menilik sebentar di tahun 2006 itu, waktu itu Pak Saifuddin profesinya apa ketika itu? Oke. Beliau saya harus sampaikan dengan seobjektif mungkin ya, dan ini bukan karena ada unsur pembelaan sedikit pun. Jadi beliau benar-benar ustadz ya, benar-benar ustadz. Jadi beliau dulu kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan dia dipondokkan di Hajah Nuriyah Sobron. Tahun berapa itu? Kalau nggak salah 83-an ya, 83-an. Beliau ngambil jurusan fakultasnya agama Islam, jurusannya Usuluddin. Kemudian setelah kuliah beliau ngajar di berbagai tempat, kemudian sampai di Depok, Darul Akum Sawangan Depok. Kemudian yang paling terbaru di karirnya ketika masih jadi ustadz di Al Zaitun, seperti itu. Di Al Zaitun itu sampai tahun 2000. Kalau misalnya dari tahunnya mungkin 99 sampai 2006 ya, beliau mengajar akidah Islam, tarikhul Islam, sejarah Islam, itu semua beliau ajar seperti itu. Hadis juga beliau ajar. Guru tafsir juga ya berarti? Iya, betul. Ya, tetapi dalam lingkup mengajar madrasah aliyah seperti itu. Saat itu kita juga pernah studi di situ, jadi kita memang saksi mata, walaupun memang kita tidak diajar gitu, walaupun Abi juga satu pesantren, tapi memang Abi kan ngajarin aliyah seperti itu, SMA-nya. Oke. Jadi pasca 2006 itu, ketika sudah keluar dari Al Zaitun lah kemudian memutuskan ya untuk berpindah agama atau berpindah keyakinan. Iya, betul. Sepenuhnya. Kemudian langsung menjadi penghujat seperti itu. Oke. Nah, ada tidak sih yang kemudian hal-hal atau pemikiran yang dianggap berbeda mungkin dari circle atau pihak dari keluarga Pak Saifuddin ketika itu melihatnya? Yang berbeda dalam arti pandangan seperti apa maksudnya? Pandangan yang berbeda, yang keyakinan yang dianut selama ini. Oke, jadi beliau itu menurut hemat saya ya, tentu menyimpulkan pemikiran seseorang itu berdasarkan apa yang sering dia bicarakan. Bisa nggak kita simpulkan seperti itu? Tentu bisa. Jadi apa yang Abi sampaikan yang paling sering itu adalah itu tadi, tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam, bahwasanya Islam adalah agama radikal, terorisme dan sebagainya seperti itu. Dan padahal ketika saya melihat, jadi Abi ini unik, pendeta, tetapi kalau di dalam gereja dia menyampaikannya ayat Quran, alhamdulillah. Tapi sayang sekali saya pastikan konfirmasikan bahwasanya ayat-ayat itu ayat-ayat yang dipotong, yang kemudian sangat tidak bertanggung jawab untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang tidak kenal Islam dan bahkan sangat tabu terhadap ajaran Islam seperti itu. Okay. Dan bahkan ini berkebalikan dengan apa yang Abi tuduhkan seperti itu. Insya Allah bisa kita semua buktikan gitu bahwasanya apa yang dituduhkan Abi itu salah. Oke, nah ini Oke, kita bisa ambil aja dari tuduhan terbaru Abi. 300 ayat Al-Quran dihapuskan saja karena berpotensi untuk memecah belah umat seperti itu. Well, aku udah sering banget mendengar ayat-ayat yang Abi tuduhkan. Bahkan saat kita waktu SD ya, SMP, SMA itu kita masih ikut Abi untuk ke gereja gitu. Jadi ya kita diinjili gitu, bahasanya diinjili oleh Abi.
Nah, yang menarik itu adalah ketika Abi menyampaikan kepada kita, ini nyampeinnya ayat potong-potong. Misal saya sebutkan surat ya, di surat Al-Baqarah ayat 191, waqatuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, seperti itu. Nah, padahal kalau ayat ini ayat yang berketerusan seperti itu. Bahkan ayat sebelumnya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Gitu. Artinya di dalam Islam kita tidak boleh untuk kemudian berperang kalau kita mohon maaf ya, kita tidak boleh memerangi kalau kita tidak diperangi duluan, seperti itu. Dan bahkan disebutkan di ayat yang 190 tidak boleh melampaui batas. Lah kemudian di ayat-ayat lain juga menyebutkan bahwasanya membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh jiwa. Mengapa kemudian Abi tidak menyebutkan hal seperti ini? Bahkan kemudian ada hadis sahih yang kemudian menyebutkan Rasul itu melindungi orang-orang yang berbeda keyakinan saat itu. Bahkan kalau misalnya ancamannya apabila ada yang mengganggu orang-orang yang apabila ada yang mengganggu orang-orang yang berkeyakinan lain selain Islam, maka itu adalah musuhnya Rasulullah. Oke, nah jadi yang dianggap Pak Saifuddin ini dikatakan bahwa ada ayat yang kemudian radikal dan juga intoleransi, itu yang mana sih? Iya. Waktu itu Mas Husin sempat nggak sih tanya detail yang mana sih? Iya. Kalau misalnya secara detail mungkin beliau, ya saya pikir ini sangat yakin ini sebuah karangan ya. Tetapi yang pasti ya mungkin beberapa surat di surat Al-Maidah, kemudian tadi di surat Al-Baqarah ayat 190. Ini semua kalau misalnya dibaca dengan seksama, itu sebenarnya membawa hikmat, membawakan pelajaran, bahkan ibrah seperti itu. Tetapi sayangnya Abi mengucapkannya dengan sepotong-sepotong, dan saya yakin Abi ini paham gitu loh. Nah sekarang sederhana banget, kenapa sih kok Abi sampai kayak gitu kan? Kalau di dalam Islam kita diperintahkan untuk udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam secara keseluruhan. Artinya ya kalau misalnya seorang ustadz berarti kan ngelakuin semuanya tuh ya, wajib kan orang ustadz kok, ya kan Mbak? Kalau misalnya seorang ustadz harus melakukan semua syariat, artinya artinya semua syariat harus dilakukan. Termasuk kalau misalnya Abi bilang bahwasanya Islam itu adalah agama satu-satunya yang membolehkan membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan hanyalah Islam. Ya dulu waktu ustadz, beliau kan harusnya menjalankan ya sholat, puasa, termasuk yang beliau tuduhkan tadi membunuh. Nah sekarang gini pertanyaannya, dulu waktu masih Islam, pernah nggak Abi itu membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Pernah nggak kemudian Abi mengajari santri-santrinya itu loh yang di Zaitun itu cara-cara membunuh non-muslim, atau bahkan anak kandungnya ini? Saya demi Allah nggak pernah sekalipun diajarin Abi cara membunuh non-muslim. Kalau misalnya pertanyaan ditanyakan kepada Abi jawab iya, berarti kan Abi harus bertanggung jawab dong. Karena pernah membunuh, karena pernah mengajari cara membunuh non-muslim. Tapi kalau misalnya Abi menjawab nggak pernah membunuh siapapun ketika di masjid Islam, artinya memang Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Oke. Nah, di balik Abi ini menyatakan hal-hal yang seperti ini karena saya sudah. Kepentingan apa maksud Anda? Maksudnya? Ya tentu saja saya harus bilang kalau misalnya seseorang berpikiran seperti ini, ada pengaruh syahwat, ada pengaruh subhat. Dua hal itu aja seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Husin sudah meluangkan waktunya untuk kami.